Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang topik yang saya pikir cukup hangat dibahas belakangan ini, yaitu ada publikasi data BPS di mana Indonesia pada bulan September mengalami deflasi dan kemudian deflasi tersebut dikaitkan dengan analisis atau kesimpulan bahwa Indonesia mengalami penurunan daya beli. Yang jadi pertanyaan, apakah deflasi sama dengan penurunan daya beli? Nah, saya mencoba mencari jawabannya melalui ChatGPT, hasilnya sebagai berikut. Um, jadi Badan Pusat Statistik atau BPS, mungkin saya koreksi kalau bukan, saya lupa antara badan atau biro sih. Ya, jadi Badan Pusat Statistik melaporkan di September terjadi deflasi. Kenapa? Karena inflasi year on year di bulan September itu tercatat 1,84%, turun dari Agustus 2024 yang angkanya 2,12%. Dalam kondisi normal kalau inflasi turun tuh orang akan bilang, wah good news dong inflasi turun gitu ya. Nah tapi yang terjadi dilaporkan, diberitakan atau bahkan disimpulkan deflasi ini sama dengan pelemahan daya beli. Dikaitkan dengan PHK, dikaitkan dengan kelas menengah, dikaitkan dengan orang antri Labubu gitu, orang antri iPhone 16 gitu. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah benar gitu? Nah, ini analisis dari ChatGPT, terlepas daripada objektifnya atau tidak, namanya juga kecerdasan artificial kan, kecerdasan buatan. Nah, kita lihat prosesnya. Kalau kita mau pakai aplikasi kecerdasan buatan, sangat penting untuk bisa bertanya atau memberikan instruksi yang sangat jelas. Saya kalau bikin gambar di X atau di Twitter, itu saya bikinnya di Bing. Ya. Bing itu dia bisa create image. Harus sangat spesifik. Saya mau gambar yang bentuknya ini, latar belakangnya ini, nadanya ini, tulisannya itu gitu. Nah, dia baru hasilkan. Kadang-kadang harus iterasi atau dicoba berkali-kali. Oh, baru dapat pas yang kita suka. Belakangan saya bikin gambar pakai Grok. Grok itu artificial intelligence yang ada di Twitter. Ya kan saya sudah bayar yang langganan berbayar gitu. Kenapa nggak mau coba aja? Ternyata cukup beda sih stylenya. Nah, ketika kita mau bertanya kepada ChatGPT soal inflasi, kita mesti ngerti inflasi itu apa dulu gitu. Nah, di Indonesia ada 4 istilah inflasi. Headline inflation atau inflasi total yang diumumkan oleh BPS itu inflasi total. Kemudian kalau di Indonesia dibagi menjadi administered price inflation atau inflasi yang harganya diatur pemerintah. Kalau di Amerika nggak begini, dia sebut dengan inflasi energi. Kenapa? Karena komponen yang diatur pemerintah biasanya energi, Pertalite, Pertamax, bahan bakar gas gitu ya. Nah, itu inflasi yang harganya diatur oleh pemerintah. Kemudian ada inflasi yang harganya bergejolak atau disebut juga dengan volatile food. Nama lainnya food inflation atau inflasi makanan. Ada juga yang menyebutnya sebagai inflasi pangan. Nah, yang keempat adalah core inflation atau inflasi inti. Tidak ada sebutan lain untuk itu. Nah, jadi kalau headline inflation adalah publikasi daripada BPS, itu adalah jumlah daripada inflasi pangan, inflasi makanan, tambah inflasi energi, tambah inflasi inti. Tapi ya nggak dijumlahkan begitu, ada bobot-bobot perhitungannya gitu. Nah, kemudian saya bertanya kepada ChatGPT, tolong dong jelaskan ke saya 3 inflasi itu maksudnya apa? Di sini langsung keluar ya. Menurut ChatGPT, inflasi inti mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang cenderung stabil dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat musiman atau bersifat sementara. Komponen ini umumnya mencakup harga barang dan jasa yang ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah atau fluktuasi tajam. Contohnya pakaian, peralatan rumah tangga, barang elektronik. Nah, inflasi inti ini penting untuk memahami tren inflasi jangka panjang dan sering digunakan sebagai dasar untuk kebijakan moneter. Jadi ini definisi inflasi inti. Kemudian inflasi yang harganya diatur pemerintah, administered price atau inflasi energi, itu mengacu kepada harga barang dan jasa yang diatur atau ditetapkan oleh pemerintah.
harga ini cenderung lebih stabil karena tidak ditentukan oleh mekanisme pasar bebas. Tetapi kebijakan pemerintah, contoh ya, barang dan jasa ini seperti tarif listrik, bahan bakar minyak, transportasi umum, harga gas. Nah, perubahan harga pada komponen ini biasanya terjadi karena kebijakan subsidi atau perubahan regulasi. Jadi kalau pemerintah lagi memutuskan mau menaikkan subsidi tarif listrik, maka PLN-nya disubsidi. Kalau dia mau menaikkan subsidi transportasi, Pertalite-nya, jadi Pertamina-nya disubsidi. Kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah inflasi harga bergejolak. Ya, itu komponen inflasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifat sementara atau musiman, seperti cuaca, panen, atau situasi global tidak stabil. Barang-barang yang termasuk dalam kategori ini biasanya adalah seperti beras, cabai, telur, dan sayur mayur. Karena volatilitas yang tinggi, harga bergejolak cenderung mempengaruhi inflasi dalam jangka pendek, tetapi jarang mempengaruhi kebijakan moneter dalam jangka panjang. Jadi ada 3 jenis inflasi. Kalau dijumlahkan, jadi inflasi total. Saya tanya lagi kepada ChatGPT, dari 3 indikator inflasi tersebut, mana yang paling cocok untuk mengukur daya beli masyarakat? Nah, jawaban ChatGPT ini, untuk mengukur pelemahan atau penguatan daya beli masyarakat, indikator yang lebih tepat adalah inflasi inti, karena mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang lebih stabil, sering dikonsumsi oleh masyarakat secara rutin, dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi musiman atau kebijakan pemerintah. Dengan demikian, inflasi inti lebih baik mencerminkan perubahan daya beli masyarakat dalam jangka panjang. Kalau yang energi sama makanan dipengaruhi oleh faktor eksternal, ya, faktor musiman, meski bisa mempengaruhi daya beli dalam jangka pendek, keduanya tidak memberikan gambaran yang konsisten atau stabil tentang tren daya beli secara keseluruhan. Nah, jadi jika inflasi inti tinggi, itu menunjukkan bahwa harga barang dan jasa umum yang disering konsumsi masyarakat meningkat, yang mengurangi daya beli, terutama jika upah atau pendapatan masyarakat tidak naik seiring dengan kenaikan harga. Sebaliknya, jika inflasi ini inti rendah, bisa mengindikasikan stabilitas atau penguatan daya beli masyarakat. Gitu. Nah, jadi kalau inflasi intinya tinggi, pendapatannya tidak naik, ya itu daya beli melemah. Tapi kalau misalnya inflasi intinya rendah, ini bukan naik atau turunnya, tapi tinggi atau rendah ya, maka mengindikasikan stabilitas atau penguatan daya beli masyarakat. Nah, kemudian jadi kesimpulannya kan ini, inflasi inti ukuran yang lebih tepat. Inflasi energi harganya diatur pemerintah, bukan mekanisme pasar. Ini ringkasan tadi ya. Sementara kalau inflasi makanan, naik turunnya bisa sangat drastis tergantung cuaca. Nah, contoh cabai, daging, bawang adalah contoh ekstrimnya. Kalau misalnya menjelang Lebaran itu harga rendang masih mahal sekali. Tapi begitu lewat Lebaran sudah turun. Menjelang panen, kalau bawang lagi susah, harga bawang juga naik tinggi sekali. Jadi kayak naik ke langit, tapi begitu lewat sudah panen turun ke bumi lagi gitu. Nah, inflasi total yang kita lihat di media adalah gabungan dari 3 inflasi. Untuk mengetahui apakah terjadi pelemahan daya beli atau tidak, harus dipecah jadi 3 bagian. Nah, untunglah data 3 inflasi ini tersedia di BPS. Ya, bahkan dalam bulanan, sehingga kita bisa lihat trennya dengan baik. Nah, inflasi total yang kita lihat di sini, jadi kalau yang tadi 1 tahun 1,82%, kalau dia pecah per bulan, Mei minus 0,03%, Juni minus 0,08%, Juli minus 0,18%, Agustus minus 0,03%, September minus 0,12%. Nah, jadi ini yang dikatakan mengalami deflasi 5 kali berturut-turut. Nah, kemudian apa nih dari 3 inflasi ini yang negatif? Ternyata inflasi inti masih naik terus. Ya. Nah, inflasi inti ini kan bisa naik karena permintaan barang dan jasanya masih ada. Nah, kalau permintaan barang dan jasanya masih ada, ya tadi itu menurut ChatGPT, kecuali pendapatan masyarakat tidak meningkat atau naiknya dia bawa itu, maka daya beli melemah. Tapi kalau misalnya dia di angka yang stabil gitu ya, nah itu masih oke. Nah, kemudian inflasi energi itu minus 2 kali selama 5 bulan ini, di bulan Mei dan di bulan September. Inflasi makanan yang kalau kita lihat
turun begitu banyak. Jadi setiap bulan turunnya drastis sekali. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, kenapa inflasi energi itu bisa minus di bulan September 0,04? Sederhana aja, ini saya ambil dari apa? Dari website, dari akun Instagramnya, maaf ini nggak kelihatan ya, eh, yang menunjukkan harga Pertamina. Ya, karena harga Pertamax itu RON 92, di bulan September itu turun 750. Harga Pertamax yang lebih tinggi 250, yang RON 98 975. Nah, jadi karena harga Pertamax dan kawan-kawannya turun, makanya inflasi pada bulan September turun. Oktober gimana, Pak? Kemarin sudah publish 1 Oktober. Turun lagi. Jadi kalau di bulan September turun 750, kalau di bulan Oktober turun 850. Nah, sehingga bisa kita katakan kenapa inflasi energi negatif? Karena Pertamax turun. Bulan Oktober gimana? Bakal turun lagi karena harga Pertamax turun lagi. Nah, kemudian yang merahnya paling banyak ini inflasi makanan. Nah, kenapa inflasi makanan turun? Nah, ini Bapak Ibu bisa cari di website uh, panelharga.badanpangan.go.id. Menurut saya ini sangat komprehensif sekali dan digunakan mudah-mudahan jadi acuan ya. Jadi harga komoditas penting di Indonesia kayaknya semua ada di situ. Bisa juga ditarik data eceran dan data grosiran gitu ya. Dan ada juga data produsen. Nah, kalau saya tidak salah, ini harga eceran kalau nggak salah. Eh, Nah, kemudian saya perbesar ya. Di sini cara bacanya daging sapi murni, yang kuning ini 2023, yang hijau ini 2024. Jadi memang kalau daging sapi itu pada saat menjelang Lebaran naik tinggi per kilonya. Nah, di sini juga ditampilkan kalau tertinggi 170.000, terendah 114.000. Ya mungkin di Bali orang nggak makan sapi kali ya, makanya paling murah. Nah, kalau di Papua mungkin lebih susah gitu. Nah, tapi kalau kita lihat kenaikannya di bulan April ini karena bertepatan sama momen Lebaran. Begitu Lebaran lewat, harganya turun. Ini untuk daging sapi. Cabai rawit gitu. Cabai rawit 2023 tuh harganya naik luar biasa. Sempat 80.000 1 kilo di sini. Nah, di 2024 harga cabainya 60 ribuan stabil. Bahkan sekarang turun. Sempat naik sebentar, habis itu turun. Nah, cabai rawit yang satu lagi, keriting, ya. Nah, ini juga sama. 2023 itu inflasi tinggi. Kemudian 2024 itu masih, ini kan sempat 60-70, jadi 50, sekarang ke 30.000. Nah, yang terakhir ini bawang merah. Bawang itu 2023 ini sudah turun. Nah, 2024 sempat naik tinggi, habis itu turun lagi. Kalau dilihat di harga beras segala macam, trennya juga kurang lebih sama. Jadi tahun 2023 itu eh, di ada El Nino, ya, cuacanya lebih panas, panennya lebih mundur. 2024 awal itu ada ajang Pilpres, pemilu. Kelihatannya bansosnya luar biasa, sehingga mungkin permintaan terhadap barang tinggi menyebabkan harga komoditi tinggi. Tapi setelah event tersebut lewat, ya sudah nggak setinggi itu lagi. Nah, itulah ini ditambah mungkin pemerintah mungkin buka keran impor, mungkin bendungan-bendungan yang dibangun itu sudah mengairi dengan baik sehingga panen meningkat segala macam. Pada akhirnya harga-harga komoditas ini sekarang sudah turun. Nah, itu yang kombinasi dengan semua komponen lainnya termasuk harga beras, harga minyak, dan lain-lain, itu menyebabkan inflasi makanan ini yang turun banyak. Nah, kalau berdasarkan kesimpulan yang saya baca, ini pendapat saya pribadi ya, saya membaca ini, eh, apakah dengan deflasi 5 bulan berturut-turut, itu menunjukkan daya beli melemah? Kalau berdasarkan ChatGPT dan pemahaman saya atas jawaban ChatGPT, tidak. Kenapa? Karena inflasi inti masih positif. Deflasi itu terjadi pada harga makanan sama BBM. Jadi harga makanan kenapa turun? Karena mungkin masalah supply demand-nya sudah lebih stabil sehingga harganya turun. BBM ya apalagi terjadi penurunan harga kan. Jadi itu semua menurut saya berkontribusi terhadap deflasi. Sementara barang kebutuhan umum yang dikonsumsi masyarakat itu masih positif. Tapi tentu kan ada keterangan. Apabila inflasi intinya meningkat, tidak disertai dengan kenaikan penghasilan masyarakat, ya
itu terjadi pelemahan daya beli. Atau inflasi intinya melemah. Ya, tadi sini kan ada kalimat begini. Jika inflasi inti tinggi menunjukkan harga barang jasa dikonsumsi masih akan meningkat, yang mengurangi daya beli terutama jika upah tidak naik. Jadi kalau misalnya konsumsi naik, daya upah juga naik, oke. Sebaliknya jika inflasi inti rendah bisa mengindikasikan stabilitas atau penguatan daya beli masyarakat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ini tinggi atau rendah? Inflasi pemerintah tuh target 3% plus minus 1. Dan walaupun tidak di state secara eksplisit, sebetulnya yang dilihat tuh inflasi inti. Nah, kalau inflasi intinya itu di sekitaran 3% plus minus 1, bahkan lebih rendah, ya itu berarti kan sesuai kalimat ini. Sebaliknya jika inflasi inti rendah, mengindikasikan stabilitas atau penguatan daya beli masyarakat. Jadi inflasi inti ini rendah ya, bukan naik turun ya. Itu oke. Kalau tinggi, sepanjang kenaikan gaji oke, itu juga oke. Ya. Nah, jadi berdasarkan analisis tersebut, saya berpendapat bahwa seharusnya tidak terjadi penurunan daya beli masyarakat. Ya. Mungkin ada yang merasa bisnis lebih sepi. Mungkin ada yang merasa usahanya lebih sulit. Mungkin juga ada yang kurang beruntung, sekarang sedang status pemutusan hubungan kerja dan lain-lain. Nah, apakah itu kaitannya kepada daya beli? Kalau menurut saya complicated. Suatu perusahaan itu kalau tutup itu tidak semata-mata karena barangnya nggak laku. Bisa juga karena cost-nya memang terlalu tinggi, sejak awal memang tidak efisien, salah membaca pasar, atau ya itu worst case, dia jualan, at some point yang beli nggak ada. Tapi apakah yang beli nggak ada, dia tidak pakai lagi. Mungkin dia pindah ke produk yang lain. Nah, jadi banyak hal bisa menyebabkan suatu perusahaan yang tadinya buka terus ditutup seperti itu. Kalau lihat data makro ini menurut saya lebih objektif. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sosial media, tergantung nih, kamu follow yang pro pemerintah atau yang anti pemerintah. Kalau yang pro pemerintah, dia akan pilih yang misalnya orang antri beli labubu, satu labubu berapa juta. Eh, Orang antri iPhone, antri Samsung, pokoknya konser gitu ya. Banyak orang Indonesia konser ke Singapura, naik pesawat segala macam. Eh, tapi kalau kamu ketemu yang anti pemerintah, ya dia akan kasih contoh PHK, orang mati, orang miskin segala macam. Well, dua pihak itu cuma melihat dari sudut pandang dia. Salah atau benar ya itu menurut saya, menurut pandangan dia mungkin benar. Cuma karena ada tendensi untuk terlalu membelah atau terlalu menyalahkan, menyebabkan tidak objektif. Nah, kalau menurut saya ada baiknya kita lihat dari gambaran makro kalau mau kasih gambaran yang objektif. Walaupun sebenarnya kalau Bapak Ibu tanya saya juga cenderung lebih pro pemerintah dengan Pak Jokowi gitu. Nah, pemerintah Pak Prabowo mudah-mudahan karena melanjutkan Pak Jokowi juga bisa lebih baik lagi. Ya, negara kita Indonesia memang tidak sempurna. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi tidak berarti di negara maju gak ada masalah. Masalah mereka sama dengan kita juga, mungkin lebih parah lagi gitu. Nah, sekarang di tengah situasi negatif dan positif itu, pilihan kita mau fokus yang mana? Apakah kita mau karena kebanyakan lihat yang negatif, jadi menunda-nunda, patah semangat, tidak mengapa-ngapain, tunggu mati aja? Atau kita mau lihat yang positif, sehingga kita mungkin terinspirasi bagaimana bekerja lebih keras, bagaimana berupaya lebih smart gitu, sehingga bisa dapat yang lebih baik. Nah, kemudian namanya kesulitan pasti ada. Pada saat kita ketemu, apa yang kita lakukan supaya bisa mengatasi kesulitan itu? Nah, itulah yang menurut saya mungkin membedakan personality yang satu dengan yang lain. Semoga Bapak Ibu yang menonton video ini berada di sisi yang positif tersebut. Demikian sharing dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.